Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Ardi Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Kimia Farmasi Dasar. Mata kuliah ini merupakan materi dasar yang akan menjadi pengantar untuk mata kuliah lanjut di semester selanjutnya. Pada mata kuliah Kimia Farmasi Dasar, terdiri atas 2 CPL. Yang pertama CPL dan kode SIF 3, di mana SIF ini atau CPL ini berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan capaian sikap, di mana lulusan mampu menerapkan sikap tanggung jawab, dedikasi, dan kedisiplinan dengan dilandasi keikhlasan, kejujuran, dan integritas dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya secara cermat dan teliti, serta keberanian dalam menyuarakan kebenaran dengan tetap mempertahankan etika, sopan santun, dan kasih sayang, serta senantiasa mengedepankan kemaslahatan bersama. Sedangkan PF2 terkait kompetensi utama, yakni lulusan menguasai teori, metode, dan konsep dalam ruang lingkup ilmu dan teknologi di bidang farmaseutika, farmakognosi, kimia farmasi, dan farmakologi, serta aplikasinya dalam bidang kefarmasian. Selanjutnya, untuk CPL 1, yakni yang terkait sikap, diturunkan menjadi CPMK 1 dengan kompetensi A3 atau efektif 3 dengan bobot nilai 15%, di mana intinya bahwa kompetensi yang dicapai untuk CPMK 1 adalah mahasiswa mampu menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam proses kuliahan. Dan penilaian CPMK 1 yang terkait sikap diambil berdasarkan tingkat kehadiran dan ketepatan waktu mahasiswa dalam pengumpulan tugas atau kuis. Dan indikatornya adalah presentasi kehadiran mahasiswa serta ketepatan waktu dalam mengumpul tugas. Pengalaman pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dalam CPMK ini adalah mahasiswa menghadiri kuliah tepat waktu dan mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian untuk CPL kedua yang terkait dengan kompetensi di breakdown atau diturunkan menjadi 4 CPMK. Yang pertama adalah CPMK 2 dengan kompetensi C3 dengan bobot penilaian 15%, di mana pada mata kuliah ini, pada CPMK ini, mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi ilmu kimia dalam bidang farmasi. Kemudian penilaiannya diambil berdasarkan hasil kuis, penugasan, serta presentasi makalah. Dan indikator dari CPMK ini adalah ketepatan dalam menjelaskan sifat fisik kimia obat, ketepatan dalam menjelaskan alur pengembangan obat, serta ketepatan dalam menjelaskan aturan Lipinski. Dan pengalaman pembelajaran yang akan diperoleh mahasiswa adalah mahasiswa mengerjakan kuis, kemudian mahasiswa mengerjakan makalah, dan terakhir mahasiswa mempresentasikan makalah. Selanjutnya untuk PMK 3, untuk CPMK 3, 4, dan 5, masing-masing akan memiliki penilaian yang sama, yakni penilaian berdasarkan hasil kuis dan ujian. Dan untuk CPMK 3, deskripsinya adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep stoikiometri dalam bidang farmasi dengan indikatornya ketepatan menghitung soal yang berhubungan dengan stoikiometri, kemudian ketepatan menghitung pembuatan larutan dalam berbagai satuan konsentrasi dengan benar. Dan selanjutnya pengalaman pembelajaran yang akan diperoleh oleh mahasiswa adalah mahasiswa berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan suatu kasus, kemudian mahasiswa mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemudian mahasiswa mengerjakan kuis, dan terakhir mahasiswa mengerjakan ujian. Kemudian untuk CPMK keempat, mahasiswa akan memperoleh banyak sekali pengalaman pelajaran, dan hal ini karena indikator yang diperlukan untuk CPMK ini juga sangat banyak dengan nilai total penilaian 25%. Jadi untuk CPMK 4 ini mahasiswa harus mampu mengaplikasikan konsep asam basa dan reaksi reduksi oksidasi dalam bidang farmasi. Kemudian indikatornya ada 5, masing-masing ketepatan dalam menentukan sifat asam basa obat serta kekuatan asam dan basa. Kemudian ketepatan dalam menghitung pH, kemudian pH larutan, hidrolisis garam, dan ionisasi senyawa obat. Serta mahasiswa juga harus mampu tepat dalam menghitung jumlah asam basa lemah dan garamnya dalam pembuatan larutan buffer,
dan ketepatan dalam menciptakan reaksi redoks, serta yang terakhir, ketepatan dalam perhitungan stoikiometri menggunakan reaksi redoks. Untuk mengelola pembelajarannya, mahasiswa akan berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan kasus, kemudian mahasiswa mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemudian yang terakhir mahasiswa mengerjakan kuis. Untuk pembelajaran 1 dan 2 sebenarnya menjadi satu rangkaian, yakni mahasiswa bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan suatu soal yang terkait dengan mata kuliah atau dengan bahan kajian tertentu. Kemudian setelah mereka mengerjakan bersama-sama, mereka akan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan teman-teman untuk selanjutnya akan direview oleh dosen. Dan terakhir, untuk CPMK 5, dengan bobot penilaian 25% dengan level kompetensi C3, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep kinetika reaksi dan sifat koligatif larutan dalam bidang farmasi. Pembelajarannya, mahasiswa berdiskusi kelompok untuk memecahkan kasus, kemudian mahasiswa juga memahami video pembelajaran, kemudian mahasiswa mempresentasikan hasil pekerjaannya, mahasiswa mengerjakan kuis, dan terakhir mahasiswa mengerjakan ujian. Untuk indikatornya, yakni ketepatan menentukan order reaksi kimia, ketepatan menghitung laju reaksi kimia, ketepatan menghitung waktu paruh dan kadaluarsa obat, ketepatan dalam menghitung sifat koligatif larutan, serta yang terakhir, ketepatan dalam menghitung berat molekul suatu senyawa obat berdasarkan sifat koligatif larutannya. Untuk mata kuliah ini, mayoritas atau semua indikatornya merupakan level 3, yakni kompetensi ketiga, di mana terkait ketepatan dalam mengaplikasikan suatu metode. Hal ini karena mata kuliah ini sejatinya hanya penyegaran atau mengulang materi-materi yang ada di SMA yang nantinya akan diarahkan untuk menuju mata kuliah lanjut di semester 2 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, untuk peta konsepnya, ini adalah peta konsepnya. Jadi untuk peta konsepnya, CPMK 1 meliputi seluruh mata kuliah. Jadi terkait sikap harus diterapkan pada semua CPMK. Kemudian CPMK 2 menjadikan inti yang selanjutnya akan dipecah atau dilanjutkan dengan CPMK 3, 4, dan 5. Kemudian untuk bahan kajiannya, ada 9 bahan kajian pokok dalam mata kuliah ini. Yang pertama terkait kimia dalam farmasi, kemudian sifat fisikokimia senyawa obat, aplikasi kimia dalam farmasi, stoikiometri dan stoikiometri larutan, sifat asam basa senyawa obat dan hidrolisis garam, kemudian DAPAR atau buffer, ionisasi senyawa obat dan ekstraksi cair-cair, reaksi oksidasi dan reduksi, serta stoikiometrinya, kemudian kinetika reaksi, dan yang terakhir adalah sifat fisik larutan. Untuk metode belajar, pada mata kuliah ini akan menerapkan 4 metode belajar. Yang pertama ada ceramah interaktif, yakni ketika dosen menjelaskan tentang materi kuliah. Kemudian ada pula asinkron mandiri. Untuk asinkron mandiri, dosen akan memberikan video pembelajaran untuk difahami secara individu oleh masing-masing mahasiswa. Untuk selanjutnya, dosen akan mengevaluasinya dengan menggunakan kuis. Kemudian ada pula PBL atau Problem Based Learning. Nah, pada PBL, dosen akan memberikan tugas atau soal terkait materi pembelajaran untuk diselesaikan secara berkelompok dengan cara berdiskusi oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa akan berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, setelah mahasiswa menyampaikan diskusinya, maka dosen akan melakukan review atau memberikan masukan terkait benar atau salahnya atau kekurangan dalam proses mengerjakannya. Dan ada pula yang terakhir, ada asinkron kolaboratif. Untuk asinkron kolaboratif, dosen akan memberikan materi bisa berupa video ataupun PowerPoint atau bisa juga berupa review jurnal yang selanjutnya akan dikerjakan secara bersama-sama oleh mahasiswa dalam kelompok, tetapi hal ini tidak dikerjakan secara sinkron. Jadi mereka mengerjakan masing-masing di luar waktu kuliah. Untuk selanjutnya mereka akan mengumpulkan hasil pembelajarannya bisa lewat Google Classroom ataupun
dengan cara presentasi, dengan cara mengumpulkan hasil presentasi mereka. Kemudian, secara umum, alur perkuliahan yang akan dilaksanakan di mata kuliah ini, yang pertama, untuk sinkron, untuk kondisi sinkron, mahasiswa dan dosen akan membuka kuliah, kemudian dosen akan memberikan hikmah, bisa dari Al-Quran ataupun Al-Hadis, ataupun perkataan ulama secara singkat, kemudian dilanjutkan dengan ceramah, ketika menggunakan metode ceramah interaktif, atau dosen akan memberikan soal untuk didiskusikan oleh mahasiswa dalam kelompok ketika melakukan sistem PBL. Nah, kemudian setelah proses pembelajaran selesai, maka dosen akan memberikan review. Setelah semua selesai, setelah ceramah selesai ataupun diskusi dan tanya jawab selesai, maka dosen akan memberikan review, dan terakhir dosen juga akan memberikan penugasan sebagai evaluasi untuk ketercapaian indikator yang sudah diinginkan. Jadi dosen akan memberikan penugasan untuk mengevaluasi capaian proses pembelajaran, dan yang terakhir dosen akan menutup dengan menyampaikan rangkuman dari proses pembelajaran serta materi kuliah yang akan datang. Ini referensi yang akan kami gunakan. Untuk sistem penilaian, ini adalah standar yang kami gunakan. Jadi semua nilai CPMK akan kami jumlahkan. Kemudian berdasarkan total nilai CPMK itulah kami akan memberikan nilai kepada mahasiswa berdasarkan totalnya. Jika total nilai mahasiswa adalah 80 ke atas, berarti dia akan memperoleh nilai A dengan bobot 4. Kemudian jika di bawah 80 tapi di atas 77,5, maka dia akan mendapatkan nilai plus dan demikian seterusnya. Okay, students, today we will refresh your memory. Like I said, basically this class is only refreshing. So hopefully you feel refreshed. Don't get sad in this class. Okay, today we will refresh your memory about reduction and oxidation. It's very familiar for you, right? Yeah, just refreshing. You had it in your senior high school about reduction and oxidation. Oh, this is Muqaddimah. I took this Muqaddimah from hadith narrated by Imam Muslim, where our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, strong mu'min, strong believer is better and lover by Allah Subhanahu wa Ta'ala than weak, but both of them has their own kindness. And keep spirit, okay? Keep spirit in something that's useful for you, okay? And if you have some difficulties, okay, and ask help from Allah Subhanahu wa Ta'ala. And don't say, if I like this, don't say like that, because if it could open the door of shaitan. Okay. This is 5 steps to balance redox reaction. First, we have to balance the number of main atoms except H and O. And then we have to balance the release and the captured electron. And the third, we have to balance the charge on each side. And for overloaded electron, we could add H plus.
And for shortage electron, we could add OH minus hydroxide ion. And the last one, we add H2O or water molecule to balance HNO. Sir, I still don't get it. Okay, let's try. This is our first reaction. Okay. Fa2 plus plus Cr2O7 2 minus turn into Fa3 plus and Cr3 plus. Okay. Like our step, first we have to balance the main atom except O and H. On left side we have one iron. Okay. On the left side we have one iron. On the right side we have one iron. So it's balanced. But for chrome, on the left side we have two chrome, but on the right side we only have one chrome. It means we have to balance first. So the reaction will turn into Fa2 plus Cr2O7 2 minus turn into Fa2 plus, Fa3 plus 2. Okay, plus 2 Cr3 plus. Okay, that's the first step. And the second step, we have to balance the released and captured electron. This is the main step. We have to know the change of oxidation number. Fa changed from +2 to +3. It means it captured, it released one electron. Okay, it released one electron. And then the second one, we could see Cr plus, this is +3, and this is -2, because O it's very common. 2 multiply with 7 equal -14, and there are still 2 minus. It means the chrome has +6. Okay. From +6 to +3, it means each chrome, okay, it means each chrome atom, it captures +3 electron, okay? It captured 3 electron. It's only for one atom. Since there are 2 atoms of chrome, we have to multiply with 2, okay? Then how do we equalize or balance the electron? We have to be, it has to be the same. So we multiply the released electron with 6, and we just multiply the captured electron with 1. Okay, so it will release 6 electron, and it will capture 6 electron. Okay, so the reaction will be 6 Fa2 plus, okay, plus Cr2O7 2 minus, and then turn into 6
Fa 3 plus 2 Cr 3 plus. Okay. Okay. And how do we turn plus 24 into plus 10? I think, sir, we add the plus 14 electrons. Plus So 14 electron. Okay, that's great. I mean, it means on the left side, we add 14 hydroxide ion. Okay, so this is the process. 6 Fe2 plus Cr2O7 2 minus it will turn into 6 Fe3 plus 2 Cr3 plus and then plus 14 OH minus. Okay, so on the right side we have now plus 18. 6 multiply with plus 3 plus 2 multiply with plus 3 and plus 14 multiply with minus 1. So right now the right side it has plus 10 charge. Okay, and then the last step to balance the equation, we have to balance the hydrogen and oxygen. So actually it's very easy. On the right side we have 14 hydrogen, but on the left side we have none of hydrogen, so we just add 7 H2O. Okay, since even though we add H2O, it won't change the balance. Okay, I mean it won't change the charge, right? So this is the end of the reaction. So we have first we have plus 10 charge on the left side. At the same time, we also have plus 10 on the right side. Okay, and then how do you prove if the reaction is finished? Just calculate the number of the atom. Okay, on the left side we have 6 iron Fe. On the left side we have 2 chrome. On the right side is the same. And about the hydrogen, of course, it's the same. It's 14. And how about the oxygen? Oxygen we have 7 plus 7 equal 14. On the right side we also have 14 oxygen. It's done. Okay. Do you have any question for the first step? Not for the first step, for the first way. Not done. This is the end of reaction process. So at the end we have 6 Fe2 plus Cr2O7 2 sir, minus. Yes, I mean. Why do you add OH plus instead H plus or OH minus, you mean? yes, sir. To balance the charts. I mean, like I said, I want to balance the charts into plus 10. Okay, since the right side has plus 24, I mean I need to add 14 OH minus
to balance the charge. So now, right now, both sides has plus 10 charge. Okay. Okay, sir. Okay, this is the first way. Any question, students? No? But sir, I have a Yes? question, please. But Okay. can we add H plus and not OH minus? Okay, of course we could. Of But course we sir, could. Hmm? what's the difference and when we can use OH plus and OH minus and H plus? Is there any specific conditions Okay, to I use will. OH minus Okay, and H plus? okay, I will explain it later. After this, don't worry. Okay, no question, right? Nah, okay. This is the first way when I want to balance both sides to plus 10 charge. And right now, sir, can we balance the reaction to plus 24? Of course we can. So I will erase the reaction, the addition first. This is very exciting. So the first way we want to balance the reaction into plus 10. Now we will try to balance our reaction into plus 24. Okay, plus 24. Okay. On the left side we have plus 10. On the right side we have plus 24. And we want to turn this plus 10 into plus 24. What should we do? What should we do? I think we will add H plus. Exactly. We add 14H plus. Okay. We add 14H plus. So right now, the left side has plus 24. Okay. And the right side also plus 24. Okay. Now the charges are balanced, right? The charges Yes, are sir. balanced. The charges are balanced, but not the atom. So to balance the atom, we just add Also, 7H2O. Okay, it's done. Sir, how about the other atom? Just calculate. 6 Fa, 2 chrome is the same. And how about the ONH? 14? Okay, and the O, 7? 7. It's exactly the same. It's different way, but the result is still the same. Okay, for first reaction, ACD bromide, hydrochloric bromide, hydrobromide, okay, HBr plus H sulfuric acid turn into Br2 and SO2. This is, in this reaction, we found there is H. It means we have to solve this reaction in acidic condition. Or for example, the last reaction, CrO4 2 minus plus FeOH2 minus, we found this OH2 minus. It means we have to solve this reaction in alkaline condition.